Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kali ini aku mau ceritain sebuah masalah ekonomi yang unik banget, yang dialamin sama sebuah negara bernama Republik Irlandia. Negara ini tuh nggak ngalamin masalah ekonomi kayak krisis utang, hiperinflasi, pengangguran, atau daya beli masyarakat yang turun. Tapi justru mereka pusing nih karena kebanyakan uang. Yap, negara Republik Irlandia ngalamin surplus anggaran yang gede banget, yaitu sebesar 22 miliar euro, atau kira-kira setara sama 365 triliun rupiah di tahun 2024. Surplus anggaran ini setara nih sama 19% dari anggaran belanja negara mereka. Gak cuma itu aja, negara Irlandia ini juga ngalamin pertumbuhan ekonomi 5 kali lipat lebih cepat daripada yang mereka perkirain sebelumnya. Ditambah lagi, tahun lalu pengadilan Eropa baru aja mutusin kalau perusahaan Apple harus bayar utang pajak nih ke negara Irlandia selama 15-20 tahun dengan nilai sekitar 14 miliar dolar Amerika atau sekitar 220 triliun rupiah. Itu belum termasuk sama bunganya loh. Dan buat negara yang cuma punya penduduk 5 juta jiwa, kelebihan uang sebanyak ini tuh bikin pemerintah Irlandia kebingungan dan gak tahu lagi gitu harus berbuat apa dengan semua kelebihan uang yang mereka punya sekarang. Situasi ini bisa dibilang sangat unik, karena saat ini di Eropa sendiri ada banyak kayak negara yang lagi berjuang memperbaiki anggaran negaranya. Bahkan beberapa negara besar di Eropa udah resmi nih masuk fase resesi ekonomi, kayak negara Inggris, Jerman, Prancis, dan juga Belanda. Tapi anehnya, pertumbuhan ekonomi Irlandia sebagai negara maju justru bertumbuh pesat, melampaui negara-negara maju lainnya. Oke, mungkin sekarang kamu mikir gitu, kalau ada tambahan uang sebanyak itu, ya tinggal dipakai aja kan buat jalanin program pemerintah, iya nggak sih? Nah masalahnya, saat ini semua program pemerintah Irlandia bisa dibilang udah dijalani dengan sukses. Dimana situasinya setelah semua program itu sukses, saat ini masih ada sisa surplus anggaran yang belum terpakai. Nih aku kasih gambaran dikit ya, gimana sih alokasi anggaran di Irlandia buat benahin kondisi negara. Yang pertama dari segi pendidikan. Di Irlandia, sekolah dasar sampai menengah itu 100% gratis buat seluruh siswa di sana. Sementara pendidikan tinggi ya masih berbayar sih, tapi relatif jauh lebih murah nih kalau dibandingin sama negara Uni Eropa lain, karena subsidi yang besar dari pemerintah. Hal itu bikin tingkat partisipasi sekolah tuh tinggi banget, dan tingkat putus sekolah nyaris nggak ada di semua jenjang pendidikan. Hebatnya lagi, sekitar 56% penduduk Irlandia saat ini ada di usia produktif 25-34 tahun. Jadi mayoritas penduduknya itu adalah anak muda dan hampir semuanya punya gelar pendidikan tinggi. Terus dari segi kesehatan. Biaya kesehatan bisa dibilang gratis buat anak, lansia, dan warga kurang mampu. Tapi buat masyarakat yang mampu, biaya kesehatan emang gak sepenuhnya gratis. Tapi tetap aja murah karena disubsidi besar sama Health Service Executive sejak tahun 2005. Belum lagi sebagai negara penghasil industri obat-obatan, tentu aja ya harga obat di Irlandia tuh sangat terjangkau. Belum lagi 47% masyarakat Irlandia tuh udah tercover sama asuransi kesehatan swasta. Dan sisanya terproteksi juga lewat medical card dari pemerintah. Dengan kesehatan yang terjamin, angka harapan hidup Irlandia mencapai 82 tahun. Selain jaminan kesehatan, pemerintah Irlandia tuh juga ngasih banyak subsidi buat keluarga yang mau punya anak. Jadi kalau ada nih keluarga yang mau punya anak, langsung deh tuh dikasih uang sama pemerintah. Tiap kali musim dingin, semua masyarakat juga dikasih subsidi listrik buat ngangetin rumahnya. Keren banget ya Irlandia. Saking banyaknya surplus anggaran, pemerintah tuh nggak berhenti di jaminan kesehatan dan pendidikan doang. Bahkan mau punya anak aja tuh dibantu biayanya sama pemerintah. Nah, pendidikan udah oke, kesehatan juga udah terjamin. Kalau pekerjaan gimana? Ternyata di Irlandia, tingkat pengangguran juga sangat-sangat rendah. Bahkan salah satu yang paling rendah di dunia, yaitu cuma 4,2%. Terus ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin juga bisa dibilang tipis banget. Hal ini terpotret dari indikator Gini Ratio negara Irlandia yang skornya 0,3. Ini nunjukin ketimpangan ekonomi yang rendah. Nah itu tadi dari sisi penghidupan masyarakatnya. Kalau pemerintahnya gimana nih? Menurut Indeks Persepsi Korupsi Internasional, tingkat korupsi pemerintah Irlandia tuh juga tergolong rendah, dengan nempatin peringkat 20 besar pemerintah yang paling bersih di dunia. Menariknya lagi, Irlandia adalah salah satu negara paling digital di dunia.
di mana 90% transaksi di Irlandia tuh pakai pembayaran digital. Jadi di sana dikit banget ya transaksi yang masih pakai uang tunai. Sistem digitalisasi di Irlandia juga sangat terintegrasi. Jadi hampir semua layanan publik pemerintah itu bisa diakses online. Nggak perlu lagi deh tuh datang secara fisik ke kantor pemerintah. Dan dengan semua praktek digitalisasi inilah, upaya praktek korupsi di Irlandia jadi susah banget buat dilakuin. Karena hampir semua perputaran uang itu terlacak secara digital. Oke, sekarang kamu pasti penasaran nih, sebenarnya dari mana sih sumber pendapatan mereka? Apa rahasianya ya sampai bisa surplus? Menurut ekonom Irlandia David McWilliams, kebangkitan ekonomi Irlandia ini adalah hasil dari kebijakan pemerintah Irlandia sejak tahun 1950, di mana Irlandia ini nawarin tarif pajak perusahaan yang rendah buat narik perusahaan asing, di mana saat ini pajak perusahaannya cuma 12,5%. Dan angka ini salah satu yang terendah ya di Eropa, bahkan di dunia. Buat perbandingan aja, pajak perusahaan asing di Indonesia sendiri nyaris 2 kali lipatnya, yaitu mencapai 22%. Dan sejak Irlandia membuka diri sama perusahaan multinasional, sektor industri negara itu tuh bergeser nih dari yang tadinya pertanian dan peternakan, jadi sektor teknologi dan farmasi. Strategi ini berhasil menggait perusahaan asing buat bangun bisnis di Irlandia. Gak tanggung-tanggung, perusahaan tech terbesar dunia berbondong-bondong bikin kantor di Irlandia buat menghemat pajak mereka sampai miliaran dolar. Mulai dari Meta, Google, Airbnb, X, Apple, Pfizer, dan masih banyak lagi. Ibarat juragan toko yang nyewain lapaknya buat usaha orang lain, Irlandia berhasil bikin negaranya sejahtera dengan nyewain lahan kantor di negaranya dengan imbalan pajak. Dan hasil pajak-pajak perusahaan raksasa inilah yang jadi sumber pemasukan negara Irlandia. Situasi ini nguntungin kedua pihak. Buat perusahaan multinasional, pajak 12,5% itu kecil banget. Jadinya perusahaan ini bisa ngehemat dana besar-besaran kalau berkantor di Irlandia. Bahkan dalam beberapa kasus, Irlandia ngebebasin pajak dividen di negaranya. Tapi di sisi lain buat Irlandia, hasil pajak perusahaan sebesar Google, Apple, dan perusahaan tech multinasional raksasa ini gede banget buat membiayai program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya yang cuma 5 juta jiwa. Ditambah lagi, pemerintah Irlandia nggak cuma nawarin skema pajak korporasi yang murah dan bisa ngehemat miliaran dolar doang, tapi mereka tuh juga nyediain tenaga kerja terampil yang berpendidikan tinggi. Di mana program pendidikan di Irlandia berfokus nih sama pengembangan keterampilan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau disebut STEM. Program pendidikan ini tuh sukses besar, dan bikin 50% penduduk Irlandia berumur 35 tahun ke bawah mayoritas adalah tenaga ahli di bidang teknologi. Dengan banyaknya markas perusahaan teknologi farmasi dan digital yang bermarkas di Irlandia, ini tuh bikin penyerapan tenaga kerja juga optimal, dan tingkat pengangguran di Irlandia jadinya kecil banget. Nah masalahnya, keuntungan global dari perusahaan multinasional itu seringkali dilaporin di Irlandia. Jadi GDP per kapita di sana tinggi banget, sampai pernah mencapai $120.000 per tahun, yang kedua tertinggi di dunia. Makanya ekonomi real masyarakat Irlandia seringkali diukur sama matriks yang lain, misalnya itu Modified Gross National Income atau GNI yang disesuaikan, di mana kekayaan per kapita Irlandia lebih realistis di angka sekitar $60.000 sampai $70.000. Terlepas dari itu, pemerintah Irlandia saat ini lagi nyari jalan keluar buat bisa ngelokasin kelebihan anggarannya dengan membentuk semacam lembaga pengelola dana investasi milik pemerintah dengan nama Future Ireland Fund. Lembaga ini baru aja berdiri di 30 Juli 2024 lalu, dan saat ini masih dalam tahap awal beroperasi. Lembaga ini bakal ngelola kelebihan uang Irlandia buat investasiin dan mendukung proyek strategis yang nguntungin negara Irlandia. Oktober 2024 lalu, pemerintah Irlandia tuh mulai nyuntikin dana nih sebesar 4 miliar euro atau sekitar 67,5 triliun rupiah. Targetnya di tahun 2020 lembaga ini udah ngelola 100 miliar euro atau sekitar 1.686 triliun rupiah. Oke, dari tadi kan aku udah bahas semua hal positif ya dan asing banget gitu sama kondisi ekonomi negara kita. Tapi situasi kayak Irlandia ini sebetulnya tetap punya potensi masalah yang perlu dicermati loh. Yang pertama, kondisi ekonomi di Irlandia kayak sekarang ini dianggap terlalu bergantung sama satu segmen doang, yaitu pajak dari korporasi besar. Bayangin aja deh, di tahun 2022 lalu,
60% pajak korporasi mereka itu didapat dari 10 perusahaan terbesar yang bermarkas di sana. Artinya apa? Kalau misalnya nanti ada negara lain yang nawarin skema pajak yang lebih murah, ya bukan gak mungkin pendapatan Irlandia bakalan kena dampaknya. Masalah kedua adalah kekurangan tenaga kerja. Yap, masalah Irlandia tuh bukan pengangguran lagi, karena serapan tenaga kerja mereka udah sangat optimal. Yang ada malahan masih kekurangan tenaga kerja. Jumlah lowongan di Irlandia tuh terus meningkat. Masalahnya pertumbuhan angkatan kerja di sana nggak meningkat sebanyak itu. Terus masalah yang ketiga, belakangan ini harga sewa properti di Irlandia tuh naik gila-gilaan. Di kota Dublin harga sewa properti kayak rumah kontrakan atau kamar apartemen itu tuh jadi salah satu yang termahal di dunia. Dari sini kita belajar ya, ternyata di negara yang udah kelebihan uang sekalipun masih ada aja tantangan dan masalahnya. Tapi kalau dibandingin sama masalah di Indonesia atau negara berkembang lain, bisa dibilang jauh banget ya. Aku sih mau banget deh dapat masalah ekonomi kayak Irlandia begini. Kamu sendiri punya cerita atau kisah ekonomi menarik yang mau kami bahas berikutnya nggak? Tulis ada kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.